Ada sebuah hadis, Pak. Hadis ini saya yakin antum semua nggak suka sama hadis ini. Banyak rakyat Indonesia tidak akan suka sama hadis ini. Nabi mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Fasayakumu fihim rijal qulubum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Faqila famada ta'muruna ya Rasulullah? Faqal isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Mengambil selain petunjuk Rasulullah berarti petunjuk siapa, Pak? Petunjuk buatan manusia. Mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah berarti sunnah siapa, Pak? Sunnah buatan manusia. Lalu Rasulullah bersabda apa? Dan akan ada pada mereka pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan tapi badannya badan manusia. Maksudnya gimana? Pemimpin ini jahat, buruk ini pemimpin. Kemudian ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Hudzaifah, apa yang kau perintahkan kepada kami ketika mendapatkan pemimpin seperti itu, ya Rasulullah? Nah ini, dengarkan, ini jawabannya, kita nggak suka sama jawabannya, Pak. Kata Rasulullah, tetaplah mendengar dan taat. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Berat ini, Pak, hadis. Akan ada pemimpin-pemimpin yang yas'aluna haqqakum. Mereka minta hak mereka dipenuhi. Yas'aluna haqqahum. Yu'adduna haq, ya. Yas'aluna haqqahum. Mereka minta hak mereka dipenuhi oleh rakyatnya. Tapi mereka tidak memenuhi hak rakyatnya. Apa kata para sahabat? Hai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami saat itu? Kata Rasulullah, tu'addunal haqqa alladhi alaihim. Kewajiban kalian penuhi hak mereka. Adapun hak kalian mintalah kepada Allah. Wah, ini lagi hadis. Ya, buat orang-orang yang awam gak bakalan suka nih hadis ini, Pak. Kok enak banget sih jadi pemimpin? Tapi itu perintah Rasul. Orang yang berjiwa ittiba, dia akan berkata, ya udah, gimana lagi nih perintah Rasul? Kewajiban kita sami'na wa ata'na. Ya, berat, Pak, berat. Mengamalkan hadis ini berat sekali. Ya, karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan selera kita, Pak. Pasti yang namanya rakyat pengen punya pemimpin yang apa? Yang adil dong, yang perhatian terhadap rakyat dong, ya enggak? Pasti itu, Pak. Tapi para ulama mengatakan Allah memberikan pemimpin kepada suatu bangsa itu, Pak, sesuai dengan keadaan bangsa tersebut. Bangsa yang tidak peduli dengan agama Allah, Allah berikan pemimpin yang nggak peduli juga. Bangsa yang suka merubah-ubah ya hukum Allah, Allah kasih juga pemimpin yang suka mengubah-ubah aturan. Bangsa yang zolim, ya, yang tidak pernah mau peduli sama sesama, Allah kasih juga pemimpin yang zolim. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itulah keadilan dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang zalim itu pemimpin dari orang zalim juga. Disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Kalau kita pengen punya pemimpin yang adil, kita sebagai rakyat harus adil juga dong. Kalau kita pengen, Pak,
punya pemimpin yang tidak suka mengubah-ubah aturan, jangan suka kita mengubah-ubah aturan Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Karena pemimpin itu Pak adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini mendengar dan taat kepada pemimpin, Pak. Walaupun pemimpin tersebut zolim. Walaupun pemimpin tersebut zolim. Kata Rasulullah, man ro'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat pemimpinnya melakukan sesuatu yang ia tidak suka, sabarlah. Dan satu yang lain apa? Kata Rasulullah SAW, innaha satakunu atharah. Nanti akan muncul al-atharah. Siapa al-atharah? Kata Imam Nawawi, itu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kepentingan dirinya yang dipikirkan. Kepentingan rakyat dia tidak pikirkan. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Iya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah. Sampai kapan sabar? Sampai kalian berjumpa dengan di telaga Bagaimana dengan keadaan ulul amri yang ada sekarang ini, yang mereka melakukan kezaliman? Anda perhatikan, ikhwan fillah, jazakumullah. Di buku ini saya jelaskan. Di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya jelaskan. Kita wajib mendengar dan taat kepada ulul amri. Kalau ulul amrinya berbuat kezaliman di mana-mana, di negara-negara Islam, ulul amri, kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Itu perhatikan. Kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, tidak mungkin pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak mungkin. Atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Ibnu Qayyim hidup pada abad ke-7 Hijriah. Yang wafat tahun 751 Hijriah. Ibnu Qayyim. Nggak mungkin. Kata Ibnu Qayyim, dibahas oleh beliau, bahwa penguasa itu mencerminkan rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga. Mencerminkan. Dan ini apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Karena itu dijelaskan dalam Syarah Aqidah Tahawiyah dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, untuk menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama, taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kita wajib taubat. Wajib taubat. Jadi jangan dituduh penguasa ini zalim, ini zalim. Kita pun zalim, banyak dosa kita. Yang kedua, yaitu kita wajib membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Kita harus membersihkan diri kita dari noda syirik. Kita harus mentarbiyah diri kita, tasfiyah dan tarbiyah di atas akidah yang benar. Yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita, umat Islam, tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita. Nggak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Kita nggak akan ditanya tentang pemimpin kita. Tapi kita akan ditanya tentang istri dan anak kita. Sebab Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Jadi melihat kondisi kezaliman dari penguasa, kita juga banyak berbuat kezaliman.
Adapun dari hadis yang menunjukkan tentang kewajiban mengikuti sunnah Nabi SAW adalah hadis Irbad ibn Sariyah yang tadi sudah kita baca. Dan di dalamnya Irbad ibn Sariyah menceritakan wa'adhana Rasulullah SAW mau'izatan balighatan dharifat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Suatu saat Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang mendalam, sehingga air mata kami mengalir, sehingga hati kami menjadi takut. Nasihat tidak seperti biasanya. Qala qailun ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat orang yang mau berpisah. Ya, orang yang mau berpisah dan tahu ajalnya sudah dekat, ya, maka akan memberikan, ya, ucapan atau memberikan wasiat yang mendalam, mencari wasiat-wasiat yang paling penting. Famadza ta'hidu ilaina? Maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Ya, ketika antum mau meninggal, ya, maka antum akan berpesan, berwasiat kepada keluarga sesuatu yang menurut antum paling penting. Kalau yang paling penting adalah sawah, dia akan menasihatkan apa? Tentang sawahnya. Kalau yang paling penting adalah rumah, dia akan memberikan wasiat tentang rumahnya. Masing-masing kita berbeda. Tapi intinya, orang yang mau meninggalkan dunia, kalau dia akan memberikan wasiat yang besar. Nabi SAW ketika ditanya dan diminta oleh sahabat untuk memberikan wasiat, apa wasiat beliau? Usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in 'abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kepada kalian, yang pertama, bertakwa kepada Allah. Ini adalah keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Takwa ini adalah bekal kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Hendaklah kalian berbekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian yang kedua, was-sam'i wa ta'ah wa in 'abdun habasyiyun. Wasiat yang kedua, hendaklah kalian mendengar dan taat kepada penguasa, pemerintah kaum muslimin. Perhatikan, beliau SAW memberikan wasiat untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Yang kedua, setelah bertakwa kepada Allah SWT. Padahal yang dimaksud dengan takwa, kalau kita mendengar, ya, cerita atau ucapan dari para khatib, menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Itu pengertian takwa. Berarti seluruh perintah kalau dijalankan masuk dalam ketakwaan, dan meninggalkan larangan masuk di dalam ketakwaan. Termasuk di dalamnya sholat, bagian dari takwa, puasa termasuk takwa, berbakti kepada orang tua termasuk takwa, memuliakan tamu termasuk takwa. Ya, seluruh perintah apabila dilaksanakan maka itu adalah bagian dari ketakwaan. Tapi di sini beliau SAW menjadikan yang nomor dua adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Disendirikan oleh beliau, padahal dia masuk bagian dari apa? Ketakwaan. Isyarat bahwasanya mendengar dan taat kepada penguasa ini adalah perkara yang penting. Kalau sebuah masyarakat bertakwa, ya, menjalankan ibadah, tapi ada sebagian orang yang mereka tidak taat kepada penguasanya, tenang tidak masyarakat tadi? Tidak tenang. Aturan pemerintah dilanggar, ya, aturan penguasa dilanggar, maka tidak ada ketenangan. Sampai seandainya mereka ingin beribadah pun, ya, tapi kalau aturan misalnya di jalan, di lalu lintas dilanggar, akhirnya terjadi ketidakteraturan. Ya Pak, boleh saya? Kalau misalnya di perempatan mereka tidak nurut dengan lampu merah dengan lampu hijau, sampai nggak antum kesini? Hah? Nggak sampai. Misalnya macet di sana sehingga banyak
kecelakaan bertumpuk-tumpuk di situ, akhirnya jalan apa? Tidak teratur, kita nggak bisa baik dalam apa? Melakukan ibadah. Taib, seandainya di sana ada orang yang tidak mau taat kepada penguasa, memberontak misalnya, mengangkat senjata, bisa nggak antum tenang menjalankan majelis ilmu seperti ini? Sementara di luar sana ada yang tembak-tembakan, ya, ada yang bertempur di sana. Kira-kira antum tenang meninggalkan keluarga di rumah? Tidak. Antum pun di sini duduk melihat saya, tapi pikiran nggak tahu kemana, ya kan? Tapi ketika kita melihat keamanan, ketenangan, dan semuanya mendengar dan taat kepada penguasa, apa yang terjadi? Semua perkara beres. Baik urusan dunia antum maupun urusan ibadah. Ibadah antum tenang, menjalankan umroh, menghadiri majelis ilmu, sholat berjamaah di masjid tenang, keluar dari rumah tenang. Melakukan urusan-urusan dunia juga demikian tenang. Ya, antum ke pasar, membuka toko, belajar, berangkat ke sekolah, berangkat ke kantor. Apabila keadaan tenang, semua akan berjalan lancar. Makanya karena pentingnya perkara ini, setelah beliau berwasiat dengan ketakwaan, beliau mewasiatkan kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in abdun habasyiyun, meskipun yang memerintah kita adalah seorang budak dari Ethiopia. Ya, orang Arab berat untuk menaati seorang budak. Jelas berat. Biasanya mereka memerintahkan, ini di bawah dia. Ya, sekarang mau gantian memerintahkan. Ya, menjadi penguasa, menjadi pemerintah. Tapi Nabi mengatakan seandainya dia jadi pemerintah, jadi penguasa, kewajiban kita adalah mendengar dan taat kepada budak tadi. Karena Allah telah menjadikan dia atau mentakdirkan dia sebagai seorang penguasa. Assalamualaikum. Jangan lupa dukung terus jalannya penyebaran dakwah ini dengan like, share, dan subscribe.